Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu. Dan tentunya tetap semangat walau belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 6. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa dahulu sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Aku tinggal di Jakarta. Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Apa kamu tahu cerita rakyat dan lagu daerah yang berasal dari Jakarta? Ayo kita cari tahu. Lani merupakan keturunan Tionghoa. Lani dan keluarganya tinggal di Jakarta sebagai ibu kota negara. Tentu lingkungan tempat tinggal Lani padat penduduknya. Sebagian besar warga yang tinggal di Jakarta berasal dari berbagai pulau di Indonesia. Mereka bekerja dan menetap di Jakarta. Selain penduduknya yang padat, di lingkungan tempat tinggal Lani juga terdapat gedung-gedung bertingkat. Gedung-gedung itu merupakan pusat pemerintahan dan pusat kegiatan penduduk, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pada tanggal 22 Juni mendatang, warga Jakarta akan memperingati Hari Ulang Tahun Jakarta. Sekolah Lani akan mengadakan perayaan dalam rangka ulang tahun tersebut. Lani dan teman-teman akan bermain peran dengan mengambil cerita rakyat Si Pitung. Siapakah Si Pitung itu? Si Pitung adalah seorang pendekar berasal dari Betawi. Si Pitung hidup pada masa pemerintahan Belanda. Bagaimana cerita Si Pitung? Dengarkan cerita Si Pitung. Suatu sore, Si Pitung melihat kelakuan anak buah Babah Lim yang sewenang-wenang. Babah Lim adalah tuan tanah di daerah tempat tinggal Si Pitung. Dia dan anak buahnya sering merampas harta rakyat dan menarik pajak tinggi. Sebagian hasil rampasan itu diberikan kepada pemerintah Belanda. Si Pitung bertekad untuk melawan anak buah Babah Lim. Kemudian dia berguru kepada Haji Naipin, seorang ulama yang juga pandai ilmu bela diri. Si Pitung cepat menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Haji Naipin. Pitung, gunakan ilmu yang kuberikan untuk membela orang-orang yang tertindas. Jangan sekali-kali kau gunakan ilmumu ini untuk menindas orang lain. Pesan Haji Naipin. Sekarang Si Pitung sudah siap melawan anak buah Babah Lim. Dia menghentikan ulah anak buah Babah Lim yang sedang merampas harta rakyat jelata. "Hah? Anak muda, siapa kau? Beraninya menghentikan kami?" tanya salah satu anak buah Babah Lim. "Kalian tak perlu tahu siapa aku. Yang jelas, aku akan menghentikan ulah kalian selamanya," jawab Si Pitung. Anak buah Babah Lim menyerang Si Pitung. Namun Si Pitung bisa mengalahkan mereka semua. Sejak saat itu, nama Si Pitung terkenal di kalangan penduduk. Si Pitung memutuskan untuk mengabdikan hidupnya pada rakyat jelata. Dia bertekad untuk mengambil kembali hak yang sudah dicuri oleh tuan tanah dan mengembalikannya kepada rakyat.
dia mengajak beberapa temannya untuk bergabung dengannya. Kelakuan si pitung tidak disukai oleh tuan tanah dan juga pemerintah Belanda. Mereka mengeluarkan perintah untuk menangkap si pitung. Namun, si pitung amat cerdik. Dia selalu berpindah tempat sehingga pemerintah Belanda dan juga tuan tanah tidak bisa menangkapnya. Karena kesal, pemerintah Belanda menggunakan cara licik. Mereka menangkap Pak Piyun, ayah si pitung, dan Haji Naipin. Salah satu pejabat pemerintah Belanda yang bernama Scott Heine mengumumkan bahwa jika si pitung tak menyerah, Pak Piyun dan Haji Naipin akan dihukum. Si pitung mendengar berita tentang penangkapan ayah dan gurunya itu. Kemudian dia menghadap Scott Heine dan menyerahkan diri. Dia tak mau ayah dan gurunya menderita. Pitung, kau telah meresahkan banyak orang dengan kelakuanmu itu. Untuk itu, kau harus dihukum tembak, kata Scott Heine. Kau tidak keliru. Bukannya kau dan tuan tanah itu yang meresahkan orang banyak. Aku tidak takut dengan ancamanmu, jawab si pitung. Scott Heine benar-benar melaksanakan ancamannya. Si pitung dihukum tembak. Hidup si pitung berakhir di ujung peluru. Namun, kisah kepahlawanannya tetap dikenang. Si pitung, si pahlawan, rakyat jelata. Selain bermain peran, Lani dan teman-teman juga akan menyanyikan lagu Kicir-Kicir. Lagu tersebut merupakan salah satu lagu daerah berasal dari Jakarta. Lagu Kicir-Kicir sering dinyanyikan pada acara ulang tahun Kota Jakarta. Biasanya lagu tersebut dinyanyikan dengan diiringi alat musik tanjidor. Kicir-kicir, ini lagunya. Lagu lama ya tuan dari Jakarta. Saya menyanyi ya tuan, memang sengaja untuk menghibur hati nan duka. Burung dara, burung merpati, terbang cepat ya tuan, tiada tara. Bilalah kita ya tuan, suka menyanyi, badanlah sehat ya tuan, hati gembira. Buah mangga enak rasanya, si mana lagi ya tuan paling ternama. Siapa saja ya tuan rajin bekerja, pasti menjadi warga berguna. Kicir-kicir, ini lagunya. Lagu lama ya tuan
dari Jakarta. Saya menyanyi ya Tuhan, memang sengaja untuk menghibur hati nan duka. Burung dara, burung merpati, terbang cepat ya Tuhan, tiada tara. Biarlah kita ya Tuhan suka menyanyi, badanlah sehat ya Tuhan, hati gembira. Buah mangga enak rasanya, si mana lagi ya Tuhan paling ternama. Siapa saja ya Tuhan rajin bekerja, pasti menjadi warga berguna. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye bye, see you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a